5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di subtema yang baru nih. Ya, masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, di subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya ya? Adik-adik, pada pembelajaran subtema sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai gaya. Gaya itu bisa berupa dorongan atau tarikan. Nah, gaya di sini ada hubungannya dengan gerak benda. Apa saja ya hubungannya? Nah, kita pelajari satu persatu nantinya. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting, ting, ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso adik-adik. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Setelah melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju dengan dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Nah, berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah adik-adik dengan pembelajaran di subtema 1 dan 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Nah, untuk melakukan gaya kita itu memerlukan tenaga adik-adik. Nah, bagaimana ya hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak loh peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Nah, berikut ini adalah contoh hubungan gaya dan gerak. Yang pertama adalah gaya itu memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Di sini ada gambar membuka dan menutup pintu. Gambar di atas itu menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu, bergeraknya pintunya akan bergerak membuka dan menutup. Ini adalah contoh bahwa gaya itu dapat mempengaruhi yang benda diam menjadi bergerak. Contoh lainnya ya, sepeda ketika belum dipakai diam, tapi ketika kita dorong, nah sepeda itu akan bergerak. Itu gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak.
Yang kedua, gaya itu memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Di sini ada gambar bis yang melaju kemudian berhenti. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa bis dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa ini, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bisnya adik-adik. Nah, dengan gaya yang dilakukan, Pak sopir bis ini membuat bisnya menjadi lambat lalu berhenti. Di sini dibuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya, gaya itu mempengaruhi perubahan bentuk benda. Jadi, bentuk benda akan berubah kalau kita beri gaya. Contohnya di sini adalah gambar membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa ini, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin akan menjadi berubah bentuk. Jadi ini ya, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya itu memengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya adalah ketika kita bermain bola voli ya, melambungkan bola ke atas lalu memukul bola ke depan. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan kepada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergeraknya ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Ini adalah contoh dari gaya itu memengaruhi perubahan arah gerak benda. Itu tadi adik-adik hubungan antara gaya dan gerak. Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian pada kotak berikut ini ya. Kalian bisa tulis kotaknya ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Laporan hasil pengamatannya, nama kalian, kelas kalian, lalu alamatnya, objek atau peristiwa yang kalian amati. Lalu hasil pengamatannya yang berhubungan gaya dan gerak sesuai peristiwanya. Di sini Kak Citra akan memberi contoh. Objek yang diamati adalah mendorong mobil yang mogok. Nah, hasil pengamatannya yang berhubungan dengan gaya dan gerak itu apa di sini? Nah, gaya itu dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat mobil diam atau mogok, gaya yang bekerja pada mobil tidak ada adik-adik. Nah, saat ada orang mendorong dari belakang, maka mobil yang mogok tadi akan bergerak dan berpindah posisi ke arah depan. Itu objek pertama yang kita amati. Objek kedua yang kita amati adalah saat mengerem sepeda. Hasil pengamatannya apa yang berupa hubungan gaya dan gerak? Nah, di sini gaya itu dapat memengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Saat sepeda bergerak, artinya ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian saat sepeda diberikan gaya pengereman, maka sepeda itu akan menjadi berkurang kecepatannya hingga akan berhenti. Kalian bisa tambahkan objek yang kalian amati yang sesuai dengan benda-benda ya atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani itu berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Nah, Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Bagaimana ya cerita tersebut? Penasaran adik-adik? Yuk kita simak bersama-sama. Angsa dan Telur Emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa.
Keistimewaannya adalah angsa milik petani itu menghasilkan telur emas adik-adik. Petani senang melihat angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu singkat, petani itu berubah menjadi orang yang kaya adik-adik. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani ini menjadi serakah adik-adik. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur saja setiap harinya. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapat semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan adik-adik. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya tadi terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Diambil dari cerita-kecil.com. Itu tadi adik-adik ya, si angsa ya dan telur emasnya. Nah, di sini adik-adik ya, petaninya lama-kelamaan jadi serakah ya karena sudah mendapatkan uang dari hasil menjual telur emasnya. Dia ingin menjadi lebih kaya raya lagi, tapi angsanya dipotong hingga mati. Nah, akhirnya ya hanya menyesal adik-adik karena sudah tidak ada angsa yang menghasilkan emas lagi. Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmat adik-adik ya, hikmah atau pembelajarannya atau sarannya atau amanatnya. Kita sebagai manusia itu harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah ya adik-adik hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan itu sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Jadi jangan serakah ya adik-adik. Adik-adik, dari cerita tadi nih, apa inti dari teks cerita tersebut? Nah, intinya di sini adalah cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Nah, angsa itu bisa bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Lalu adik-adik, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah petani tadi adik-adik. Bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Nah, sikap atau sifatnya dari tokoh utama ini tamak dan tidak pernah merasa cukup atau dia itu serakah ya adik-adik ya, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Nah, seharusnya tokoh utama ini bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut adik-adik? Nah, mungkin yang akan kita lakukan adalah kita itu bersyukur terhadap rezeki yang telah kita terima atau kita peroleh.
Pada dasarnya cerita fiksi itu adalah cerita rekaan adik-adik, cerita berdasarkan khayalan dari pengarangnya. Nah, isi cerita fiksi ini dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Intinya di sini hanya khayalan saja dari pengarangnya. Nah, cerita fiksi itu diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang dari pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah juga berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Nah, banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau di toko-toko buku adik-adik. Coba buatlah kelompok yang terdiri dari 5 anak atau kalian bisa sendiri adik-adik. Kemudian setiap anak bisa mencari 5 judul cerita fiksi baik di perpustakaan, di toko buku maupun dari internet juga bisa. Nah, kalian bisa meminta pendampingan dari kakak atau orang tua ketika mengakses internet ya. Cerita yang diperoleh setiap siswa hendaknya dibaca juga oleh teman kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian membaca cerita yang diperoleh, diskusikan mengenai inti ceritanya ya. Lalu kalian bisa membuat tabel seperti ini. Kak Citra akan memberikan 3 contoh saja ceritanya. Misalnya kalau tadi ya, si angsa dan telur emas kan sudah. Nah, ada juga cerita Malin Kundang ya. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Malin Kundang, ibu dan istri dari Malin Kundang. Nah, sifat tokoh dalam cerita tersebut bagaimana? Kalau ibunya baik, sabar, penyayang. Tapi kalau Malin Kundangnya angkuh, pemarah ya. Dia itu tidak mengakui orang tuanya, tidak mengakui ibunya. Nah, inti ceritanya tentang apa? Nah, cerita tentang Malin Kundang ini dikutuk menjadi batu karena apa? Durhaka kepada ibunya. Pesannya apa untuk kita? Nah, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus saling menyayangi. Lalu ada Keong Mas. Nah, Keong Mas ini tokoh dalam ceritanya ada Kertamarta, ada Inu Kartapati, ada Chandra Kirana, ada Galuh Ajeng, Dewi Sekar, ada penyihir, ada nenek. Nah, nanti sifat-sifat dalam tokoh ceritanya bermacam-macam adik-adik ya. Penyihir itu jahat, kejam ya. Lalu Kirana dan Galuh Ajeng serta Dewi Sekar itu orangnya cerdas, selalu ada yang baik hati dan lain sebagainya. Nah, cerita rakyat Keong Mas ini berasal dari daerah Jawa Timur. Ini menceritakan tentang seorang putri raja Daha namanya Chandra Kirana yang dikutuk oleh nenek penyihir jahat menjadi seekor keong mas. Nah, adik-adik bisa kalian cari tahu nih cerita Malin Kundang dan Keong Mas, dan bisa kalian tambahkan 2 lagi cerita yang sudah kalian cari di buku cerita kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.